Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya lah kepada kita semua. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan juga kenikmatan iman dan juga Islam. Nah, tak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Allah amin, Allahumma amin. Perkenalkan, saya Fauzan Mulyawarman dengan NIM 13022231127 dari kelompok 5 akan menjelaskan materi dengan topik sumber hukum Islam untuk kebutuhan UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Oke, sumber hukum dalam Islam itu ada 3, yaitu ada Al-Quran, ada hadis atau sunnah, dan juga ijtihad. Nah, teman-teman, karena Al-Quran ini bersifat global, sehingga dia itu dibutuhkan sebuah penjelasan. Maka hadirlah hadis atau sunnah Rasulullah yang memberikan penjelasan yang diperlukan dalam mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Nah, akan tetapi, setelah Nabi wafat, masih banyak ternyata persoalan agama yang muncul. Nah, oleh karena itu diperlukanlah ijtihad dari para ulama, seperti itu. Nah, kemudian Al-Quran itu berarti bacaan. Secara bahasa itu dia berasal dari bahasa Arab, yaitu qira'a, yang berarti membaca atau mengumpulkan. Nah, namun secara istilah Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Nah, melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Al-Quran sendiri itu bukan hanya sekedar bacaan ya, melainkan pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan maupun antara sesama manusia. Nah, Al-Quran ini juga menjadi sumber hukum Islam yang paling utama dan juga menjadi referensi utama dalam menentukan hukum dan juga peraturan di dalam Islam. Nah, Al-Quran itu memiliki beberapa karakteristik utama yang menjadikannya unik gitu ya sebagai kitab suci kita. Yang pertama itu dia bersifat autentik. Jadi keaslian Al-Quran itu terjaga sejak pertama kali diturunkan. Tidak ada perubahan atau penambahan di dalam isi Al-Quran. Dan juga teksnya itu tetap sama sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat kelak. Nah, kemudian yang kedua itu bersifat universal. Nah, karena Al-Quran itu ditujukan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk umat Muslim saja. Dan juga dia itu berfungsi mengatur berbagai aspek kehidupan kita, aspek sosial, ekonomi, politik, dan juga spiritual. Nah, kemudian dia itu juga bersifat abadi. Di ajaran Al-Quran itu berlaku sepanjang masa. Meskipun diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, ajarannya tetap relevan hingga saat ini, bahkan di masa yang akan datang sekalipun. Yang keempat, bersifat komprehensif. Nah, di mana Al-Quran ini itu mencangkup segala aspek kehidupan. Tidak hanya berbicara tentang ibadah, tetapi juga mengenai etika, hukum, sosial, ekonomi, dan juga bagaimana cara berpolitik. Nah, kemudian Al-Quran ini juga berfungsi sebagai pelengkap dan juga penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Taurat, kitab Zabur, dan juga kitab Injil. Nah, bagaimana dalam potongan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya atau acuan kebenaran terhadapnya. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan juga menjadi batu ujian atau tolak ukur kebenaran dari kitab-kitab tersebut. Jadi dengan kata lain, Al-Quran ini hadir untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya dan juga menjadi panduan akhir yang lengkap bagi umat manusia. Kemudian sejarah turunnya Al-Quran.
untuk kitab Al-Quran itu diturunkan seperti yang dibilang sebelumnya, diturunkan kepada Nabi Muhammad itu selama 23 tahun. Dan itu diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, proses turunnya Al-Quran ini dalam rentang yang panjang ini itu memiliki hikmah tersendiri, seperti untuk memberikan bimbingan sesuai dengan konteks sosial dan juga kebutuhan umat pada saat itu. Jadi dengan cara lain, dengan cara ini, setiap kali umat Islam menghadapi suatu permasalahan atau memerlukan tuntunan, maka Allah menurunkan ayat yang sesuai pada kondisi saat itu. Nah, proses turunnya Al-Quran ini dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Jadi saat itu beliau sering menyendiri di Gua Hira yang terletak di Mekah. Nah, di sanalah wahyu pertama diturunkan oleh malaikat Jibril. Ayat pertama yang diturunkan itu adalah 5 ayat dari surah Al-A'la. Nah, ayat ini tuh menjadi tanda awal kenabian Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan momen penting dalam sejarah Islam. Setelah pulang dari Gua Hira, beliau menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya Khadijah. Nah, dengan penuh keyakinan, Khadijah mendukung Nabi Muhammad menjalankan tugas sebagai Rasul dengan penuh keteguhan hati. Nah, setelah 13 tahun selama 13 tahun di Mekah, ayat-ayat yang diturunkan itu disebut dengan ayat Makkiyah yang lebih banyak berfokus kepada penanaman akidah, pengenalan Allah, konsep keimanan, dan juga pelurusan akhlak. Nah, ayat-ayat ini seringkali berbicara tentang keesaan Allah, hari kiamat, serta menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan juga sosial. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, wahyu yang turun itu disebut dengan surah Madaniyah. Nah, pada masa ini Al-Quran itu mulai memberikan lebih banyak hukum-hukum syariat dan juga peraturan sosial untuk membentuk masyarakat Islam yang beradab. Nah, ayat Madaniyah ini meliputi panduan tentang ibadah, hukum pernikahan, jual beli, dan juga hubungan antar kaum muslimin dengan non-muslimin. Nah, turunnya Al-Quran secara bertahap ini berakhir ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Kemudian untuk sejarah pembukuan dari Al-Quran sendiri dimulai dari periode eh, Abu Bakar. Jadi setelah wafatnya Nabi Muhammad, banyak penghafal Al-Quran itu yang gugur dalam pertempuran. Nah, hal ini mendorong Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf sehingga terjamin keasliannya. Nah, di masa Khalifah Utsman muncul perbedaan cara membaca Al-Quran di berbagai wilayah. Nah, untuk menjaga kesatuan, Utsman itu menyusun kembali mushaf dan juga menyebarkan ke seluruh wilayah Islam dengan standarisasi bacaan. Itu secara pembukuan. Selanjutnya untuk perkembangan Al-Quran sendiri, eh, setelah pembukuan, ada usaha berkelanjutan untuk menjaga keaslian dari Al-Quran. Nah, di masa Ali bin Abi Thalib, upaya penyebaran dan juga pemeliharaan Al-Quran itu diteruskan agar Al-Quran dapat dimengerti dan juga tetap otentik. Nah, kemudian di masa Abu Aswad Ad-Dauli, seorang ulama yang berperan penting dalam pengembangan ilmu nahwu. Beliau memberikan tanda baca di Al-Quran untuk memudahkan pembaca dan juga menghindari kesalahan dalam pengucapan. Nah, kemudian Al-Quran ini memiliki beberapa nama yang masing-masing mencerminkan sifat dan fungsinya. Dimulai dari Alkitab, Al-Bayan yang berarti penjelasan, hingga Ar-Rahman yang berarti kasih sayang. Nah, nama-nama ini itu menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki banyak peran dalam kehidupan umat Islam, mulai dari sebagai kitab itu sendiri, kitab hukum, hingga pedoman etika. Kemudian isi kandungan di dalam Al-Quran ini luas gitu ya dan mencakup berbagai aspek utama seperti akidah, dasar-dasar keimanan, ada ibadah, bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah,
kemudian akhlak ya etika dan juga moral dalam Islam, ada hukum tentunya sebagai eh, sumber hukum utama umat Muslim, kemudian dasar-dasar ilmu pengetahuan. Nah, ini terdapat eh, isyarat ilmiah ya, beberapa isyarat ilmiah di dalam Al-Quran untuk melakukan penelitian, menggali ilmu pengetahuan lebih dalam. Kemudian ada sejarah yang tentunya ini menceritakan kisah-kisah umat terdahulu sebagai pembelajaran bagi kita, seperti kisah para nabi dan juga umat yang menentang perintah Allah. Selanjutnya, untuk fungsi Al-Quran, yang pertama itu adalah bukti kebenaran Nabi Muhammad. Bagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Al-Azhab ayat 40, yang artinya Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan juga penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi Allah membuktikan bahwa wahyu yang diterima Nabi Muhammad itu berasal dari Allah, yang menunjukkan bahwa beliau adalah nabi terakhir. Kemudian kedua, petunjuk bagi segenap manusia. Bagaimana dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan yang batil. Nah, jadi Al-Quran memberikan panduan hidup yang jelas bagi semua orang. Di dalamnya itu ada aturan dan juga nasihat untuk menjalani kehidupan yang baik dan benar. Kemudian sumber pokok ajaran Islam. Jadi Al-Quran ini adalah sumber utama dari ajaran Islam. Dari sini umat Islam itu mulai belajar tentang cara beribadah, sumber-sumber hukum, dan nilai-nilai di dalam Islam. Kemudian juga sebagai peringatan dan juga pelajaran bagi manusia. Jadi Al-Quran itu memberikan pelajaran kepada manusia tentang bagaimana pentingnya iman, berbuat baik, dan juga akibat dari perbuatan mereka. Selanjutnya pengertian hadis. Nah, hadis secara terminologis itu dimaknai sebagai segala ucapan, perbuatan, persetujuan dan sifat-sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis secara bahasa itu berarti perkataan, percakapan atau berbicara. Nah, jadi di dalam Islam hadis itu merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran yang dijadikan pedoman oleh umat Muslim untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk sejarah dari hadis, hadis ini mulai dikumpulkan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi pada masa hidup beliau, para sahabat itu hanya mengandalkan ingatan dan juga penyampaian lisan. Kemudian pada abad kedua dan ketiga Hijriyah, para ulama itu mulai membukukan hadis secara sistematis agar menjaga keasliannya dan juga mencegah pemalsuan. Nah, setelah itu di tahapan pembukuan, ini dilakukan oleh para ulama ya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan lainnya dengan metode yang ketat tentunya untuk memastikan kebenaran dari periwayatannya. Nah, contoh-contoh kitab hadis yang terkenal yang mungkin kita kenal gitu, itu ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi dan masih banyak lainnya. Selanjutnya kita lihat macam-macam hadis. Nah, hadis itu ada tiga, ada hadis marfu, hadis ini berdasarkan sandaran atau sanad. Yang pertama itu hadis marfu, jadi hadis ini yang disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat dari Nabi. Nah, jadi hal ini hadis ini itu menjadi sumber hukum karena berasal langsung dari Rasulullah SAW sendiri. Contohnya adalah barang siapa yang barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian hadis mauquf ini hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat
Nabi. Nah, hadis ini menjadi sumber hukum karena berasal dari Rasulullah sendiri. Nah, namun hadis mauquf ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum secara langsung, kecuali jika terdapat bukti kuat bahwa perkataan atau perbuatan tersebut didasarkan pada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya yang aku anggap riba itu adalah sesuatu yang berlebihan. Nah, ini merupakan pendapat sahabat Abdullah bin Mas'ud yang tidak disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hadis waktu. Nah, jadi hadis ini yang disandarkan kepada tabi'in ya, atau generasi setelah sahabat, dan juga tabi'in atau generasi setelah tabi'in. Jadi hadis waktu ini tidak dapat dijadikan dasar hukum di dalam Islam karena hanya mencerminkan beberapa dari para tabi'in yang bukan merupakan sumber dari syariat. Contohnya adalah beramal dalam kebaikan adalah cahaya bagi hati. Nah, ini adalah perkataan dari Hasan al-Basri yang merupakan seorang tabi'in dan juga tidak disandarkan kepada Nabi atau sahabat. Ya. Kemudian hadis berdasarkan jumlah rawi. Yang pertama itu ada hadis mutawatir. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi di setiap tingkatan sanad sehingga mustahil untuk terjadi kebohongan di dalamnya. Nah, hadis ini dianggap sangat kuat dan menjadi sumber hukum yang dapat diandalkan karena terdapat beberapa ciri utama dari hadis mutawatir. Yang pertama itu sejumlah perawi yang tidak berdusta, keseimbangan perawi pada tobakoh pertama ke berikutnya, kemudian panca indera. Kemudian ada hadis ahad. Nah, ini hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir dan dia itu juga dibagi menjadi 3 kategori. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Nah, selanjutnya ada hadis berdasarkan kualitas. Nah, yang pertama itu ada hadis qudsi. Nah, ini adalah hadis yang merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, meskipun berasal dari Allah, kata-kata dalam hadis qudsi ini disampaikan dengan redaksi Nabi. Jadi hadis qudsi itu memiliki kedudukan yang tinggi karena merupakan wahyu tetapi tidak termasuk Al-Qur'an. Contohnya adalah aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menanggapi harapan dan keyakinan hambanya. Kemudian ada hadis sohih. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang mutasil atau terhubung dan semua perawinya adalah orang-orang yang terpercaya, adil dan kuat hafalannya. Jadi hadis ini itu tidak memiliki cacat yang dapat mengurangi keandalannya. Contohnya adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di hadis ini tuh diriwayatkan oleh banyak perawi terpercaya dan juga memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Kemudian ada hadis hasan. Ini adalah hadis yang sanadnya juga mutasil, tetapi terdapat perawi yang hafalannya tidak sekuat perawi dari hadis sahih. Meskipun demikian, hadis ini masih bisa dianggap valid dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Kemudian ada hadis doif. Nah, ini adalah hadis yang sanadnya tidak lengkap atau salah satu perawinya tidak dapat dipercaya, tidak adil atau lemah hafalannya. Nah, jadi hadis ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam syariat Islam. Kemudian ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama itu adalah al-ta'kid. Nah, ini adalah fungsi hadis yang berperan untuk menegaskan atau menguatkan isi dari Al-Quran. Nah, jadi hadis ini tuh memperkuat ajaran-ajaran yang telah terdapat di dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua ada al-tafsir. Ini adalah fungsi hadis yang menjelaskan makna atau konteks dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, hadis ini itu membantu memahami secara lebih mendalam isi dari Al-Quran. Kemudian ada al-takhsis. Ini adalah fungsi hadis yang mengkhususkan atau membatasi makna umum dari ayat Al-Quran. Nah, hadis ini itu dapat menjelaskan bahwa suatu perintah itu bersifat khusus untuk kondisi tertentu. Kemudian yang keempat ada al-am. Ini adalah fungsi yang menunjukkan bahwa suatu perintah atau larangan di dalam Al-Quran itu bersifat umum.
dan juga berlaku untuk semua. Jadi hadis ini itu memperjelas bahwa suatu ayat itu berlaku untuk semua umat Islam. Kemudian ada al-tayin. Ini fungsi hadis yang menentukan atau mengkhususkan suatu hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi ini hadis dapat memberikan spesifikasi mengenai waktu, tempat, atau jenis ibadah tertentu. Kemudian ada al-tashri. Ini adalah fungsi hadis yang berfungsi sebagai sumber hukum baru yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad yang bersifat syariah. Jadi hadis ini tuh menetapkan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian ada yang terakhir ada nasakh. Ini adalah fungsi hadis yang membatalkan atau menghapus suatu hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, karena hal ini tuh terjadi ketika ada ketentuan baru yang diatur oleh Nabi Muhammad melalui hadis. Contohnya adalah ada ayat yang menyatakan larangan untuk mendekati ibadah ketika dalam keadaan junub. Nah, namun ada hadis yang kemudian membolehkan untuk melakukan beberapa ibadah tertentu dalam keadaan tersebut setelah ada penjelasan dari Nabi. Nah, itu terkait dengan hadis. Yang terakhir adalah terkait dengan ijtihad. Nah, untuk ijtihad terdapat dua kata yang sangat berpengaruh dalam dakwah dan juga perjuangan Islam, yaitu ada jihad dan ijtihad. Keduanya itu memiliki akar kata yang sama, yaitu dari kata jahada yajadu, yang artinya usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Dan saat ini kita akan membahas tentang ijtihadnya. Pengertian ijtihad sendiri menurut bahasa itu adalah mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Nah, jadi menurut konsep ini, kata ijtihad itu tidak diterapkan pada pengerjaan sesuatu yang mudah atau ringan, melainkan usaha maksimal yang kita lakukan secara sungguh-sungguh, di mana kata ijtihad itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-jahdu, yang berarti daya upaya atau usaha yang keras. Nah, sedangkan menurut istilah, ijtihad itu adalah proses penetapan hukum syariat dengan menggunakan semua pikiran dan juga tenaga secara bersungguh-sungguh. Nah, proses ijtihad ini bertujuan untuk menciptakan solusi dalam pertanyaan hukum yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Karenanya, hanya para ulama yang dapat berijtihad terkait dengan hukum Islam. Nah, kemudian ada beberapa syarat mujtahid. Yang pertama itu mengetahui dalil syar'i, kemudian memiliki kemampuan kuat untuk beristimbat, kemudian mengetahui ilmu hadis, mengetahui bahasa Arab dan juga usul fikih, dan mengetahui nasikh dan mansukh. Nah, tingkat-tingkatan dari mujtahid yang pertama itu ada mujtahid mutlak. Nah, ini ulama yang berijtihad secara bebas langsung dari Al-Quran dan juga hadis tanpa terkait mazhab tertentu seperti Imam Syafi'i atau Imam Maliki. Kemudian ada mujtahid muntasib. Nah, ini yang berpegang pada metode atau prinsip ijtihad dari mazhab tertentu, tetapi tetap berijtihad dalam kasus baru yang belum dibahas oleh imam mazhab. Kemudian ada mujtahid mazhab. Nah, ini ulama yang berijtihad dalam lingkup mazhab tertentu untuk memperjelas, memperluas dan juga menafsirkan pendapat imam mazhab. Kemudian ada mujtahid tarjih. Nah, ini yang membandingkan beberapa pendapat ulama atau mazhab dan juga memilih pendapat paling kuat atau relevan untuk diterapkan. Dan yang terakhir adalah mujtahid fatwa. Jadi ulama yang tidak membuat ijtihad baru tetapi berwenang memberi fatwa terhadap pendapat ulama atau mazhab yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian dasar sumber hukum di dalam ijtihad itu yang pertama tentunya ada Al-Quran, karena sumber hukum pertama di dalam Islam. Kemudian ada sunnah atau hadis dari Nabi. Kemudian ada ijma atau kesepakatan dari ulama. Nah, ini adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum dalam suatu masa. Jika tidak ditemukan dalil
eksplisit di dalam Al-Quran dan juga Sunnah, maka ijma ini dijadikan dasar dalam menetapkan keputusan melalui eh, ijtihad. Nah, fungsi ijtihad sendiri yang pertama itu menguji kebenaran hadis yang tidak sampai tingkat mutawatirnya, kemudian memahami lebih dalam redaksi ayat dan hadis, kemudian mengembangkan prinsip hukum dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, ada qiyas, ada istihsan, dan juga maslahah mursalah. Kemudian untuk wilayah ijtihad sendiri ada majalul ijtihad, bidang di mana ijtihad itu bisa dilakukan. Kemudian ulama sepakat bahwa ijtihad itu dilakukan bila yang pertama itu ada masalah-masalah baru yang belum ada nasnya di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi. Kemudian yang kedua belum disepakati oleh para mujtahid, ya, atau belum ada ijma'nya. Kemudian yang ketiga ada nas doni atau dalil itu tidak tegas dan dalil hukum itu diperselisihkan. Kemudian hukum masalah itu dapat diketahui oleh mujtahid yang kompeten. Nah, kemudian ijtihad tidak berlaku pada hukum-hukum yang sudah jelas. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait sumber hukum Islam. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.